Selamat sore, nama saya Daniel Budi Prasetyo dengan NIM 205314145. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya untuk uh, USIP 2 Sistem Cerdas kelas E. Untuk soal yang saya kerjakan adalah soal nomor 2, 4, dan 5. Untuk jawaban saya mungkin seperti ini. Untuk nomor 2, yang pertama yang saya pilih ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Untuk definisinya, yang pertama ada supervise, yaitu metode di mana kita melatih sebuah mesin dengan sebuah data yang telah diberi label. Untuk unsupervised, kita melatih atau di mana mesin dilatih dengan sebuah data yang tidak berlabel dan tanpa panduan apapun. Untuk reinforcement learning adalah sebuah agen yang berinteraksi dengan lingkungan dengan melakukan sebuah tindakan dan menemukan kesalahan atau reward. Untuk type of problemnya, untuk supervise itu ada regresi dan klasifikasi. Untuk unsupervised ada asosiasi dan clustering. Untuk reinforcement ada reward base. Nah, untuk approach atau pendekatannya, supervised itu adalah memetakan input berlabel ke output yang diketahui. Untuk unsupervised itu ada memahami pola dan menemukan hasilnya. Untuk reinforcementnya ada mengikuti metode trial dan error. Untuk training, untuk metode pembelajaran supervised itu external supervision. Untuk unsupervised-nya ada no supervision. Dan yang terakhir ada reinforcement juga sama dengan unsupervised, yaitu no supervision. Untuk pengaplikasiannya atau contohnya, untuk supervised itu ada perkiraan penjualan, mungkin di masa depan penjualan akan naik atau turun, ya digunakan untuk menggunakan supervise. Untuk unsupervised itu aplikasikan misalnya sistem rekomendasi, misalkan sering searching tentang mobil, mungkin kan ada iklan tentang mobil. Selanjutnya ada reinforcement learning. Untuk contohnya itu ada autopilot untuk mobil autopilot atau self driving car. Selanjutnya untuk soal yang kedua yang saya pilih adalah soal nomor 4, yaitu perbedaan antara klasifikasi dan regresi. Untuk yang pertama ada klasifikasi. Untuk definisi itu sendiri adalah klasifikasi adalah menggunakan data training untuk melakukan pembelajaran dan data training tersebut sudah diberi label atau sudah berlabel. Sedangkan untuk regresi adalah metode yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Selanjutnya ada data yang digunakan, yaitu untuk klasifikasi itu data yang digunakan adalah data discrete, sedangkan regresi itu adalah data kontinu. Selanjutnya untuk jenisnya ada klasifikasi, yaitu ada misal ada dua kelas, itu disebut dengan binary. Jika lebih dari dua maka disebut dengan multi-class classification. Sedangkan regresi itu misal mempunyai banyak input variabel maka disebut multivariate regression. Jangan untuk contoh dari klasifikasi itu adalah untuk mengidentifikasi apakah email termasuk spam atau tidak, itu adalah contoh klasifikasi. Sedangkan untuk contoh regresi itu adalah contohnya adalah sebuah perkiraan cuaca, itu menggunakan regresi. Selanjutnya yang nomor 5 itu saya memilih hierarchical based method. Itu adalah cluster yang terbentuk gunakan metode. Jika menggunakan metode ini berbentuknya adalah sebuah tree. Selanjutnya ada cluster yang baru, misal cluster yang baru dibuat akan didasarkan pada bentuk sebelumnya. Nah, di hierarchical based method ini ada dua metode yang untuk membentuk tree tadi. Yang pertama ada aglomeratif, yaitu dari bawah ke atas, yaitu misalkan ini, misal gambar ini misal dari leaf ada A, B, C, D, E, F. Maka nanti akan stepnya akan dari bawah ke atas. Jadi misal B sama C berdekatan, maka B sama C akan digabungkan, D sama E juga sama akan digabungkan. Setelah itu misal ini juga DE sama F berdekatan, maka ini juga digabungkan. Terus selanjutnya DEF dan BC berdekatan, maka akan digabungkan juga. Setelah itu BCDEF berdekatan dengan A, maka akan digabungkan menjadi satu kesatuan, satu klaster ini yang paling atas. Yang untuk metode 2 yaitu divisif, yaitu kebalikan dari aglomeratif, yaitu dari atas ke bawah. Jadi dari yang satu klaster menjadi banyak klaster. Untuk yang aglomeratif dari banyak klaster menjadi satu klaster.
Jadi untuk defisit mungkin seperti ini, dari A, B, C, D, E, F dipecah menjadi A sama B, C, D, E, F. Untuk B, C, D, E, F dipecah lagi menjadi D, E, F, dan B, C. D, E, F dipecah menjadi D, E, dan F, dan B, C dipecah menjadi B dan C, D, E dipecah D dan E. Untuk contoh dari hierarchical ini itu ada cure, clustering using representative, dan bridge. Balance, iterative, reducing clustering, and using hierarchies. Selanjutnya untuk soal wajib, yaitu soal nomor 8. Ya, ini untuk praktek penggunaan rapid miner. Mungkin yang pertama ada ini, clustering. Untuk clusteringnya mungkin seperti ini. Yang pertama kita membaca datanya terlebih dahulu, baca data yang telah disediakan tadi. Selanjutnya kita men-select atributnya, atribut yang digunakan apa saja. Untuk atribut yang digunakan itu semua, tapi kecuali country yang tidak digunakan. Selanjutnya ada replace missing value, itu digunakan untuk misal ada data yang kosong, maka data yang kosong tersebut akan diisikan dengan nilai average. Karena di sini saya memilih average, maka akan digantikan dengan nilai average. Jika saya memilih maksimum, maka akan digantikan dengan nilai maksimum. Selanjutnya ada normalisasi, ini kegunaannya untuk menormalisasi nilai dari data ini. Saya menggunakan normalisasi range transformation dari minimal dari 0 sampai maksimal itu 1. Untuk algoritma yang saya gunakan yaitu, atau yang harus digunakan yaitu adalah K-means, karena di sini adalah K-means dengan K adalah 3, maka untuk K-nya kita setting adalah 3. Setelah itu kita lihat performance maka output sama clusteringnya. Yaitu untuk data example, nanti data hasil clustering nanti akan digunakan untuk langkah berikutnya, untuk klasifikasi di neural network. Untuk clustering kurang lebih seperti ini. Coba dirun, kita akan mendapatkan cluster modelnya mungkin seperti ini. Cluster 0 ada 95, cluster 1 ada 49, cluster 2 ada 42, dengan total 186. Untuk performance-nya kurang lebih seperti ini. Average within centroid distance itu ada negatif 0,072. Terus ada average within centroid distance untuk cluster 0 itu ada 0,053. Untuk cluster 1 ada 0,092. Untuk cluster 2 ada 0,093. Untuk Davis Bouldin-nya ada minus 1,23. Nah, itu untuk yang clustering, untuk yang proses clustering. Selanjutnya kita masuk ke neural network dengan menggunakan data yang telah kita dapat dari clustering tadi. Jadi kita read datanya dulu, read data clustering yang tadi kita dapat dari proses yang pertama tadi. Selanjutnya kita select atribut, kita select semua kecuali ID. Setelah itu set role, kita men-change atau mengubah role atau peran dari atribut cluster ini, yaitu menjadi label. Nah, itu akan di-split, data ini akan di-split menjadi data training, data dan data testing dengan perbandingan 7:3. Training itu 3 dan testing itu training itu 7 dan testing itu 3. Selanjutnya, karena training itu yang atas, maka training akan masuk ke neural network, karena model akan masuk ke apply model. Sedangkan data testing tadi akan langsung masuk ke apply model. Selanjutnya di lab ini, kalau data yang dari apply model ini akan masuk ke performance, dan model hasil performance dan data example akan ditampilkan. Ini kurang lebihnya langsung saja di run. Ini untuk example datanya, kurang lebih seperti ini. Ada 56 data. Selanjutnya ada performance-nya itu akurasinya 100%, ya berarti tidak usah lagi. Terus ada, nah ini untuk model neural network-nya kurang lebih seperti ini.
sama ada inputnya ada 5 not ya, 1 2 3 4 5 sama ya. Di sini juga ada inputnya ada 1 2 3 4 5 ada 5, inputnya ada 5, terus hidden layernya 1 dengan 5 not 1 2 3 4 5. Oh ya, di sini neural network hidden layernya ada satu namanya layer 1 dengan jumlahnya ada 5 node. Jadi hidden layernya ada 1 dengan 5 node. Selanjutnya ada outputnya hanya 3, yaitu ada cluster 1 2 dan 3. Outputnya mungkin cluster 1 2 dan 3, 0 1 2. Mungkin sekian dari jawaban USIP 2 sistem cerdas milik saya. Jika mungkin ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.